Bab 961 Penyegelan seluruh kota. Hutang ini belum selesai. Berikutnya, aku akan menduduki puncak kota Kama, membunuh Timothy dan membalaskan dendam para prajuritku. Valentino meletakkan gelas kosong di tangannya, lalu membantingnya sampai pecah berkeping-keping. Brak! Perang! Perang! Brak! Dalam suatu waktu, ribuan orang sama-sama membanting cangkir gelas bir mereka sampai pecah. Tekad semacam ini adalah tekad yang tidak ada jalan mundurnya. Sekali melangkah maju, tidak ada jalan kembali. Kemudian, orang-orang duduk lagi dan meminum bir. Karena sebelumnya mereka sudah bilang kalau hari ini akan merayakan pesta dan bermabuk-mabukan, maka mereka benar-benar akan minum sampai mabuk. Saat ini, kota Neo tidak memiliki ancaman apapun lagi. Mereka bisa minum-minum dengan tenang sampai tertidur, mereka tidak perlu mengkhawatirkan keamanan diri mereka lagi. Selama ini mereka selalu bersikap was-was, bertindak berhati-hati pada semua hal. Mulai hari ini mereka akhirnya tidak perlu menjadi orang yang penuh dengan kewaspadaan lagi. Valentino membawa Angel berjalan bolak-balik di antara ribuan tamu ini, berbicara dan tertawa bersama, sambil meminum bir dengan bahagia. Suasananya ramai sekali, di depan pintu hotel juga ada puluhan meriam kembang api yang meletus terus-menerus. Kertas warna-warni yang berterbangan dan kertas kelap-kelip penuh warna berjatuhan di antara salju, menumpuk tebal di atas tanah. Sementara itu saat ini, seluruh kota Neo mengalami kelumpuhan. Kenapa dikatakan lumpuh? Karena internet dan komunikasi seluruh kota Neo sedang kehilangan sinyal. Selain itu, stasiun bus, stasiun kereta, bahkan bandara dan juga dermaga ikut berhenti beroperasi. Semua jalan keluar dari kota ditutup sepenuhnya oleh kekuatan yang misterius. Orang-orang hanya bisa memasuki kota Neo, tapi tidak bisa keluar dari sana. Selain itu, asalkan memasuki wilayah kota Neo, orang yang berasal dari manapun, maka ponsel mereka pasti akan kehilangan sinyal, sama sekali tidak bisa terhubung pada internet. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi, juga tidak ada yang tahu sebenarnya siapa orang yang memiliki kekuasaan sebesar ini. Mereka tidak dapat menghubungi dunia luar, sehingga tidak ada yang tahu kondisi di luar sana. Selain itu, orang yang berada di luar kota Neo juga tidak dapat menghubungi orang-orang yang ada di dalam kota. Jika dilihat dari peta, kota Neo seolah lenyap dari grafis, kota itu kehilangan kontak dengan dunia luar sepenuhnya. Semua stasiun pemancar sinyal juga berhenti beroperasi. Banyak anak-anak muda yang ingin berinternetan, tapi malah tidak ada sinyal dan internet. Mereka memikirkan segala cara untuk berinternetan, tapi tetap tidak terhubung. Mereka menelepon ke berbagai pelayanan konsumen perusahaan komunikasi, tapi saat ini mereka baru sadar bahwa mereka sama sekali tidak bisa menelpon. Pada akhirnya, seluruh orang di kota Neo terpaksa menerima kenyataan ini. Kali ini, anggapannya mereka benar-benar putus hubungan dengan dunia luar. Mereka tidak bisa menonton TV, tidak dapat mendengar berita, tidak bisa menjelajahi forum internet. Semua hal yang berhubungan dengan komunikasi sudah diblokir. Dalam suatu waktu, orang-orang kota Neo jadi cemas. Dengan begitu, hal yang dilakukan Valentino pada kota Neo tentu tidak akan tersebar keluar. Inilah bagian yang paling penting dalam rencana Valentino. Untuk menghadapi keluarga Wijaya, dia sama sekali tidak boleh lengah. Dia harus bertindak cepat, mengirimkan pasukannya ke selatan dan menekan keluarga Wijaya di kota Kama. Jika keluarga Wijaya diberi waktu untuk melakukan persiapan, maka tingkat kesulitannya akan meningkat pesat. Kedepannya entah pihak mana yang akan menang. Berita mengenai kota Neo yang disegel hanyalah langkah pertama. Pada saat yang sama, di Pulau Wire, di kediaman keluarga Wijaya di kota Kama. Di dalam kamar Timothy, terdapat aroma wewangian dupa dan terasa hangat. Meski kota Kama yang ada di sebelah selatan negeri ini memiliki suhu yang hangat, di saat-saat seperti ini juga cukup dingin. Timothy mengenakan pakaian katun dari atas sampai bawah tubuhnya, yang di sampingnya dipadukan dengan jubah berbulu martes. Saat ini, Timothy sedang menatap meja di depannya dengan tatapan berbinar-binar. Di atas meja itu, ada sebuah kotak kecil. Kamu yakin tidak masalah? Timothy menggosok tangannya, lalu menengadah menatapi Pablo. Pablo mengangguk dengan serius, lalu berkata, Kak Timothy, tenang sajalah. Mau abu mayat di dalam kotak ini dicek dengan cara apapun oleh keluarga Wijaya, hasilnya juga tetap sama, ini adalah abu mayatnya Tommy Wijaya. Bagaimana caramu melakukannya? Timothy bersemangat sekali. Asalkan mendapatkan abu mayatnya Tommy, maka Timothy bisa mendapatkan posisi dengan lancar. Kak Timothy, di upacara kedewasaan saat Tommy berusia 18 tahun, rambutnya sempat dipotong sejumput. Pablo tersenyum licik. Awalnya Timothy tertegun, tapi sesaat kemudian dia langsung mengerti. Setiap keturunan keluarga Wijaya akan dipotong rambutnya saat upacara kedewasaan untuk dijadikan kenang-kenangan. Timothy bahkan sudah melupakan hal ini. Dia tak menyangka Pablo malah masih mengingatnya. Bagus! Kamu teliti sekali. Kamu jauh lebih hebat dari Nick. Timothy memincingkan matanya saat berkata pada Pablo. Pablo segera mengibaskan tangannya dan berkata, ini semua karena bimbingan dari Kak Timothy. Timothy mengangguk pelan. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Sementara itu, dia malah berpikir dalam hati bahwa dirinya tidak boleh membiarkan Pablo begitu saja. Dia harus memikirkan cara untuk mengirim Pablo ke tempat terpencil, membuatnya hidup dan berkembang di kota yang jauh agar tidak memengaruhi posisi Timothy sendiri. Orang yang dibutuhkan Timothy untuk berada di sisinya adalah Pablo yang biasa-biasa saja dan tidak berguna.
bukannya penerus keluarga Wijaya yang pemikirannya sangat detail. Semua hal yang dapat mempengaruhi Timothy untuk mendapatkan posisi akan disingkirkan olehnya. Oh ya, Kak Timothy, kemarin aku sempat berbicara dengan Kak Nick. Dia bilang, dia ingin bermain-main dengan wanita milik Tommy. Lalu dia bilang apa itu? Dia ingin mengadakan pernikahan dengan wanita milik Tommy di kota Neo. Pablo tersenyum. Ekspresi Timothy langsung jadi muram. Begitu hal ini dibahas, dia langsung emosi. Bukankah kamu sudah bilang padaku, bahwa Tommy dan istrinya sudah dibunuh? Sekarang kenapa Angel Kusuma masih hidup dengan baik? Kamu harus memberiku penjelasan yang masuk akal untuk ini. Ekspresi Timothy muram, dia menatapi Pablo dengan dingin. Pablo tertegun sesaat, rasanya dia ingin sekali menampar dirinya sendiri. Dirinya ini benar-benar bermulut ember. Katakan! Teriak Timothy dengan dingin. Terserah saja apa yang dilakukan Nick, tapi orang yang seharusnya sudah mati malah muncul hidup-hidup. Hal ini membuat Timothy kesal setengah mati. Sekarang Angel muncul kembali, apakah kedepannya Tommy juga akan muncul lagi? Timothy tidak bisa tidak memikirkannya. Pablo terpikirkan sebuah ide, karena itu dia segera berkata. Kak Timothy, para pembunuh itu mendambakan kecantikan Angel, karena itu mereka membiarkannya tetap hidup secara diam-diam. Tapi aku jamin, Tommy sudah pasti mati. Aku bahkan sudah melihat fotonya. Pablo mengatakan kalimat ini dengan sangat serius, seolah dirinya nyaris bersumpah sekarang juga. Timothy menatapi Pablo lekat-lekat, belasan detik kemudian dia baru melepaskan pandangannya. Nick itu memang bodoh, barang lusuh apa saja dia mau. Timothy mengerucutkan bibirnya. Dia hanya mau main-main, bukan benar-benar menikahinya. Pablo menghela napas lega sambil menjelaskan sesegera mungkin. Timothy mengangguk-angguk, tidak membahas masalah ini lagi. Timothy sengaja mengasingkan Nick keluar sana. Asalkan Nick tidak mengganggu rencana besarnya, maka boleh-boleh saja kalau pria itu ingin menjadi penguasa norak di kota Neo. Bab 962 Abu Jenazah Tommy. Kamu tidak usah memedulikan masalah kota Neo lagi dan tidak perlu sering berkontak dengan Nick. Kamu fokus saja ke kota Kama. Beritahu perkumpulan tetua keluarga untuk memverifikasi Abu Jenazah Tommy bersama-sama. Setelah verifikasi selesai, segera beritahu seluruh departemen keluarga Wijaya untuk mengadakan acara pemakaman Tommy. Setelah acara pemakaman Tommy selesai, keluarga Wijaya akan mengalami perubahan yang besar. Timothy tersenyum dingin. Kalau dia menjabat sebagai penerus keluarga Wijaya, maka mulai dari sekarang, dia adalah orang yang paling berkuasa di keluarga Wijaya dan tidak akan ada kesempatan bagi orang lain lagi. Nantinya Timothy Wijaya adalah kepala keluarga Wijaya. Siapa lagi yang bisa menghentikannya? Tidak ada yang akan membantah perkataannya. Jangankan Tommy sudah tiada, walaupun dia bangkit hidup kembali, dia juga tidak bisa memutar balik hal ini. Bagaimanapun, tidak mudah untuk menggantikan kedudukan penerus kepala keluarga Wijaya di kota Kamer ini. Jika penerus keluarga ditetapkan, maka akan sangat sulit untuk mengubahnya. Baik, Kak Timothy. Hanya saja, Pablo mengiyakannya, tapi dia agak ragu untuk melanjutkan ucapannya. Timothy mengernyit dan melirik Pablo. Kenapa? Pablo berkata dengan sedikit khawatir. Bagaimana dengan ibunya Tommy? Hah? Kamu jangan bercanda lagi. Setelah mendengarnya, Timothy tertawa terbahak-bahak dan berkata, Tommy yang tidak berguna dan membawa sial ini tidak punya kelebihan apapun. Dia yang membawa kematian untuk ayahnya waktu dia belum berusia 3 tahun. Setelah dia tumbuh dewasa, lagi-lagi dia membawa kematian untuk Tuan Besar Wijaya. Dia bahkan tidak memiliki hubungan apapun dengan ibunya. Apa kamu tidak menyadarinya? Terkadang aku pun curiga jangan-jangan Tommy adalah anak haram ayahnya di luar. Jangan khawatir, tidak ada orang yang akan campur tangan dalam hal ini. Sekarang kakak besar sudah tiada, demensia Nyonya Besar Wijaya juga semakin parah. Tidak ada yang bisa mengganggu kita. Sudah saatnya bagi keluarga cabang seperti kita untuk bangkit. Timothy mengucapkannya sambil berdiri perlahan, wajahnya penuh dengan percaya diri. Baik, aku mengerti. Pablo mengangguk, kemudian pergi. Tommy, kamu lihat betapa baiknya aku terhadapmu. Kamu sudah mati begitu lama dan aku masih mengadakan acara pemakaman untukmu. Jangan khawatir, aku akan membuatmu dikubur dengan penuh penghormatan. Timothy tertawa terbahak-bahak, ekspresi puas pun memenuhi seluruh wajahnya. Sore hari. Salju di kota Neo sudah berhenti. Dari kejauhan, seluruh kota Neo menjadi putih. Di sekitar hotel masih tetap sangat ramai, tapi banyak orang sudah tengkurap di tanah. Valentino merasa sangat tak berdaya, dia pun menyuruh orang untuk membawa mereka ke dalam hotel. Lagi pula ada kamar yang tersedia di sini, jadi tidak ada masalah dengan akomodasi. Ada beberapa ahli bela diri dari kota Vero masih ada urusan di kota Vero, sehingga mereka memberi nomor telepon kepada Valentino, lalu berpamit pergi. Sekarang kota Neo sudah ditutup, orang-orang hanya bisa masuk dan tidak boleh keluar. Tapi karena mereka adalah bawahan Valentino, tentu saja mereka memiliki hak istimewa. Orang-orang ini pergi dulu. Saat Valentino membutuhkan mereka, mereka tentu saja tidak akan menolak sama sekali. Sementara Regi dan lainnya tetap berada di sini. Sial, bagaimanapun aku tidak ingin kembali. Biasanya di tempat terpencil itu, selain berlatih seni bela diri, ya hanya bisa berlatih seni bela diri, sangat membosankan. Ucap Hansen dengan marah. Regi langsung menjawab. Iya, benar. Aku pun sudah hampir gila. Kali ini akhirnya aku bisa mendapat kesempatan untuk keluar, aku tidak akan kembali lagi ke sana. Lagi pula, kita datang untuk bekerja untuk Kak Wenau, Keke tidak akan berkata apapun.
Banyak ahli bela diri muda pun mengangguk dan tertawa, karena apa yang dikatakan Reggie itu sama seperti yang mereka pikirkan. Tidak apa-apa, kalian tinggal saja dengan tenang. Kapanpun teman Kak Valentino datang ke kota Neo, dia tetap akan menjadi tamu terhormat. Kami akan melayaninya dengan bagus. Ujar Chris dengan terus terang. Semua orang lagi-lagi tertawa. Kelvin melangkah maju dan berbisik di telinga Valentino. Kak Mano, ada sesuatu hal yang ingin aku tanyakan padamu. Valentino mengangguk dan bertanya. Ada apa? Kakak sepupuku. Kelvin melirik Angel dan agak malu untuk meneruskan perkataannya. Valentino berhenti sejenak, lalu bertanya. Apa dia tidak datang? Dia sudah datang. Bisik Kelvin. Valentino terdiam sesaat, dia tidak melihat sosok Erica sebelumnya dan mengira Erica tidak datang ke pernikahannya. Kelvin terdiam beberapa saat, kemudian berbisik. Dia bilang ingin bertemu denganmu sebelum pergi. Berbicara seperti ini di depan Angel membuat Kelvin merasa agak malu. Valentino juga terdiam. Dia merasa sedikit dilema, kemudian menoleh ke arah Angel. Angel melihat Valentino dan berkata dengan murah hati. Tidak apa-apa, pergilah. Angel tahu betapa berkarismanya si Valentino. Kalau tidak, mana mungkin Jenny yang berkarakter seperti itu bisa menyukai Valentino. Namun, Angel lebih tahu bahwa siapa yang disukai Valentino. Jadi, dia paling hanya merasa sedikit tidak nyaman, tapi tidak sampai akan membuat Valentino malu. Baik, tunggu aku di sini. Valentino mengangguk, dalam hatinya merasa lega. Kemudian, dia bersama dengan Kelvin berjalan ke kejauhan. Ada beberapa hal, memang harus ada penyelesaiannya. Kak, kamu membiarkan kakak ipar pergi begitu saja. Jenny maju perlahan. Apa yang bisa kulakukan lagi? Angel menghela napas pelan dan berkata. Sebagai pasangannya memang harus mengalami hal seperti ini. Dulu, dia diam-diam saja, orang bilang dia tidak berguna. Tentu saja tidak ada gadis lain yang merebutnya denganku. Akan tetapi, semua orang meremehkannya, menyebutnya sebagai orang tidak berguna dan tidak memiliki pencapaian apapun. Sekarang dia berkedudukan tinggi dan berdiri di puncak piramida, sangatlah normal jika ada gadis lain yang ingin mengejarnya. Segala hal ada positif dan negatifnya. Dia sudah memulai jalan ini, aku tidak bisa lagi mengharapkannya untuk tetap di sampingku setiap waktu. Dia dilahirkan untuk menjadi orang hebat dan terpandang. Angel melihat sosok Valentino yang menjauh dan berkata dengan tulus dari dalam hati. Jenny juga emosional, dia pun mengangguk sambil berpikir. Mungkin cinta memang seperti ini, setelah melalui rasa kagum di awal, yang tersisa hanyalah hidup bersama dan saling memaklumi. Sepanjang perjalanan ini, tidak hanya Valentino yang sedang tumbuh dewasa, Angel dan lainnya juga sama. Valentino mengikuti Kelvin sampai di pojok jalan, lalu perlahan membelok. Dia pun langsung melihat seorang gadis heroik sedang berdiri di gang di depan. Gadis itu mengenakan pakaian ahli bela diri hitam, dengan rambut disanggul di belakang kepalanya. Sebuah pedang tajam juga tergantung di pinggangnya, yang membuatnya terlihat lebih heroik. Mendengar suara dari belakang, gadis itu membalikkan badannya, dia adalah Erica. Karena cuaca yang sangat dingin, membuat wajah dan ujung hidung Erica sedikit memerah. Namun, matanya yang merah itu pasti bukan karena kedinginan. Kelvin menghela napas dan berdiri di samping, memberikan waktu untuk mereka berdua. Erica melototi matanya dan terus memandang Valentino, seolah-olah ingin mengukir tampang Valentino dalam benaknya dalam-dalam. Baru saja, Erica diam-diam melihat acara pernikahan Valentino dan Angel dari luar. Dia merasa sangat sedih hingga tidak bisa bernapas. Bab 963 Karnaval di seluruh kota. Erica memiliki ribuan kata di dalam hatinya yang ingin dia katakan kepada Valentino, tapi sekarang dia malah tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Waktu itu, Erica pernah membuat sebuah pernyataan. Walaupun Valentino dari kota Neo sudah menikah, Erica tetap akan mengejarnya. Selama dia berusaha, maka tidak ada yang mustahil. Erica juga pernah mengatakan walaupun dia dihina sebagai orang ketiga, dia juga tidak peduli. Demi orang yang disukainya, semua ini bisa ditanggung Erica. Jika tidak, jangan bilang kamu mencintainya. Namun saat ini, Erica tidak ada lagi keberaniannya yang dulu itu. Tatapan lembut Valentino terhadap Angel membuat Erica menyadari bahwa dirinya tidak memiliki kesempatan apapun. Selain itu, Erica juga tidak memiliki keberanian untuk berebut dengan Angel. Erica menggosok hidungnya dan berkata dengan berpura-pura cuek. Aku sudah mau pergi. Valentino terdiam sejenak, lalu mengangguk sambil berkata. Baik. Kamu? Erica menggerakkan mulutnya, tapi agak ragu untuk melanjutkan ucapannya. Lalu, dia mengibaskan tangannya dengan berpura-pura tidak sabar dan berkata. Sudah, aku pergi dulu. Setelah mengatakan itu, Erica melewati Valentino dengan ekspresi datar. Namun, saat melewati samping Valentino, Erica tiba-tiba menghentikan langkahnya lalu melemparkan dirinya ke arah Valentino. Wush! Kedua lengan Erica memeluk leher Valentino dengan erat. Seluruh tubuhnya menempel ke tubuh Valentino. Tubuh Valentino menjadi kaku. Kedua tangannya terentang, tapi dia tidak membalas pelukan Erica. Tubuh Erica gemetaran. Dia sudah berusaha menahan emosinya, tapi suara isaknya masih terdengar. Kemudian, Erica tiba-tiba membuka mulutnya dan menggigit bau Valentino. Sah! Valentino terkesiap, dia pun menggertakkan giginya dan bertahan untuk tidak bergerak. Erica langsung melepaskan gigitannya,
lalu memeluk Valentino sambil menangis. Erica tidak bisa menahan emosinya lagi. Kenapa kamu berbohong padaku? Kenapa kamu membohongiku? Aku sudah menerimamu, aku sudah membiarkanmu memasuki duniaku. Tapi, kamu hanya berjalan-jalan di duniaku. Apakah mempermainkan perasaanku sangat menyenangkan? Kamu tidak tahu bagaimana perasaanku setelah mengetahui identitas aslimu. Aku tidak pernah menyukai orang lain. Selama hidupku, aku cuma pernah menyukai dua orang. Satunya adalah Lanao, satunya lagi adalah Valentino. Sekarang, kamu memberitahuku bahwa kedua orang ini adalah orang yang sama. Orang yang sama, bagaimana aku bisa melanjutkan hidupku? Erica menangis terisak-isak. Pada saat ini, semua keluhan dan kesedihannya meledak. Emosi yang sudah lama dipendam pun tidak bisa lagi ditahannya dan meledak. Valentino menghela napas dan berkata, "Maafkan aku. Kamu tidak perlu minta maaf padaku. Kenapa kamu meminta maaf padaku? Uang aku mau bukanlah permintaan maafmu, bukan? Aku hanya mau, tidak ada lagi yang kuinginkan, tidak ada lagi. Aku yang menyebabkan semua ini, akulah dalangnya." Erica pelan-pelan melepaskan Valentino. Tatapan matanya terlihat murung. Erica menundukkan kepalanya diam-diam lalu berbalik dengan perlahan. Setelah itu, dia menoleh lagi dan bertanya, "Aku ingin topengmu itu sebagai kenangan. Apa boleh?" Saat mengucapkan itu, Erica menatap Valentino dengan tatapan memohon. Valentino terdiam sesaat, kemudian menggelengkan kepalanya. Biarkan hal ini berlalu. Pada akhirnya, Valentino tetap menolak permintaan Erica. Erica ingin benda kenangan. Kalau Erica mengambil barang Valentino, akan lebih susah untuk Erica melupakan masalah ini. Erica berkata dengan lembut dan penuh arti. Saat menyukai seseorang, terkadang tidak harus bersama. Dia menyimpan kalimat terakhir itu di dalam hatinya yang terdalam, lalu dia membalikkan tubuhnya. Namun, jika kamu menyukai seseorang, bagaimana kamu bisa rela membiarkannya bersama dengan orang lain? Tunggu. Tepat saat ini, terdengar suara seseorang yang menghentikan Erica. Valentino, Erica dan Kelvin yang sedang berdiri di samping pun, menoleh ke arah datangnya suara. Angel yang mengenakan gaun, sedang berjalan menghampiri Valentino dan yang lainnya. "Kenapa kamu kesini?" Valentino menatap Angel dengan bingung. Angel tidak menjawab Valentino. Dia malah memasukkan tangannya ke dalam saku Valentino. Dia mengeluarkan topeng itu, lalu berjalan ke depan Erica. "Untukmu." Angel terlihat sangat tenang. Dia berkata, "Terima kasih sudah membantu Valentino di kota Vero." "Aku..." Erica melihat telapak Angel dengan ekspresi tercengang. Dia akhirnya menyadari perbedaan dirinya dengan Angel. Dia juga tahu bahwa dirinya sudah kalah. "Terima kasih." Erica mengambil topeng itu dengan tangan yang gemetaran, lalu dia berbalik dan pergi. "Semoga kalian berbahagia." Setelah mengatakan itu, Erica tidak lagi berhenti dan berjalan menuju keluar gang. "Kak Leno, aku antar kakak pulang dulu, lalu aku akan membantumu," kata Kelvin dengan terburu-buru. "Oke. Ingat pergi cari Danu dan minta kartu pas." Valentino mengangguk. Dalam sekejap, Kelvin juga meninggalkan gang untuk mengejar Erica. Itu." Valentino berdeham untuk menutupi kecanggungannya. Dia tidak tahu harus berkata apa. "Tidak usah katakan lagi, aku mengerti." Angel memeluk Valentino. Saat merasakan kehangatan pelukan Valentino, hatinya terasa amat tentram. Selama Valentino berada di sisinya, itu sudah cukup. Adapun dengan hal lain, Angel bisa mengabaikannya. Malam hari, seluruh kota Neo menyalakan kembang api. Pemandangan ini benar-benar terlihat seperti karnaval. Kembang api bermekaran di semua sudut. Satu persatu kembang api yang berwarna-warni meledak, membuat seluruh kota ini terlihat seperti ditutupi oleh lapisan warna. Lentera dan lampu yang tak terhitung jumlahnya bersinar, membuat kota Neo menjadi sangat meriah. Kota Neo yang saat ini tidak memiliki sinyal, juga tidak memiliki internet. Semua orang yang bosan pun keluar dari rumah mereka dan ikut serta dalam karnaval ini. Dalam sebuah kamar yang tenang di penthouse Villa Cloud, Valentino bersama Hendrik dan lainnya sedang duduk. Valentino membatalkan semua ritual pengantin. Sekarang Angel sedang hamil, jadi tidak cocok untuk Valentino bermain dengannya. "Pak Hendrik, apakah semuanya sudah siap?" tanya Valentino. Hendrik mengangguk dan berkata, "Sudah siap? Kita sendiri sudah memiliki banyak hotel, tidak masalah untuk menampung semua orang ini. Terlebih lagi, Chris juga sudah bilang kalau malam ini mereka ingin berpesta sepanjang malam dan tidak berencana untuk tidur." Semua orang pun menggelengkan kepala mereka tanpa ada dan memuji semangat anak muda yang luar biasa ini. Sebaliknya, mereka juga merasa Valentino dan Chris sama-sama adalah anak muda, tapi Valentino malah harus menanggung begini banyak tanggung jawab. "Bagaimana dengan Bobby dan lainnya?" tanya Valentino lagi. "Orang kita selalu mengawasi keluarga Davin dan Bobby. Hidup dan mati mereka berada di tanganmu. Sedangkan Mary, setelah dia pulang ke villa perumahan di Jing Oriental, dia tidak pernah keluar lagi. Aku tidak tahu apa yang sedang dilakukannya," jawab Hendrik dengan jujur. Valentino memijit pelipisnya. Kepalanya terasa sakit saat memikirkan orang-orang ini. Mereka mati sebanyak ribuan kali pun tidak cukup untuk menghapuskan hal-hal yang telah mereka lakukan. Namun, mereka juga kerabat Angel, jadi Valentino tetap harus menjaga perasaan Angel. Bab 964 jadi ayah. Saat ini Angel sedang hamil, jadi tidak boleh membuatnya khawatir.
Utus orang untuk mengawasi mereka, masalah ini biar kupikirkan dulu. Tidak perlu membuang waktu di dirinya. Timpal Valentino. Semua orang mengangguk lalu lanjut melaporkan hal lain. Kota Neo yang sekarang sudah diblokir, semua jalur informasi utama sudah diberhentikan untuk sementara waktu. Untuk berjaga-jaga, kita juga sudah memasang banyak pengacak sinyal, bahkan telepon satelit pun akan terhambat. Satu-satunya cara untuk menyalurkan informasi adalah lewat lalu lintas, tapi kita juga sudah menguasai semua lalu lintas utama kota Neo. Orang-orang hanya bisa masuk tapi tidak bisa keluar. Sebelum kita ke kota Kama, kota Neo akan terus bertahan di situasi seperti ini. Hendrik memaparkan selembar kertas besar sembari menjelaskan situasi saat ini pada semua orang. Bagus! Valentino mengangguk. Semua ini merupakan bagian dari rencana Valentino. Untuk menghadapi keluarga Wijaya, tentu saja tidak boleh memberikan keluarga itu kesempatan untuk melakukan persiapan. Selama informasi kota Neo tidak bocor, mereka tidak akan tahu kalau Valentino masih hidup. Saat itu Valentino akan bisa menyerang mereka tanpa ketahuan, juga bisa meningkatkan peluang untuk menekan keluarga Wijaya. Tuan Muda Valentino, untuk menyerang keluarga Wijaya, tetap memerlukan kekuatanmu di kota Fero dan kekuatan Chris. Asalkan penentu kebijakan di keluarga Wijaya roboh, masalah luar sudah bisa diserahkan kepada Arvin dan yang lain. Bisnis Pak Arvin sudah menyebar di ratusan kota. Hendrik kembali melaporkan dengan detail. Baik. Kalau begitu, jangan ditunda lagi. Besok atur agar Chris mengumpulkan orang. Paling cepat lusa, kita sudah berkumpul di kota Kamar untuk mengepung keluarga Wijaya. Valentino berdiri dengan sorot mata dingin. Keluarga Wijaya. Kali ini, aku, Tommy Wijaya, benar-benar akan kembali. 3 tahun lalu, aku diusir dari keluarga Wijaya seperti seekor anjing dan hampir mati kelaparan di jalanan. Beberapa bulan lalu, saat meninggalkan keluarga Wijaya, aku pernah bilang, setelah aku kembali lagi, aku pasti akan membuat semua orang berlutut di hadapanku. Hari itu akhirnya tiba. Timothy, aku ingin lihat, bagaimana kamu akan menghalangiku kali ini. Kemudian, semua orang berbincang untuk beberapa lama sebelum bubar untuk membuat pengaturan. Kota Neo adalah basis asosiasi Valentino Empire, masih banyak yang harus dikerjakan oleh Arvin dan yang lain. Mereka memang tidak bisa membantu dalam hal ini, tapi dalam hal bisnis, mereka bisa mengurus semua hal dengan baik tanpa campur tangan Valentino. Setelah melalui banyak hal dan rintangan, juga setelah melengsarkan banyak orang, orang-orang yang tersisa adalah orang-orang yang setia. Ditambah lagi, ketika kali ini menyerang Nick, juga membuat orang-orang ini bersatu sepenuhnya. Bagaimanapun juga, bukan sembarang orang bisa menyerang keluarga Wijaya Kota Kamar. Karena mereka sudah menyerang Nick, tentu saja tidak mungkin bisa berdamai. Tuan Muda Valentino, aku akan menunggu di bawah. Kita masih harus membereskan masalah Nick. Ujar Hendrik lalu meninggalkan penthouse. Valentino dan Angel adalah pasangan yang baru menikah. Walau banyak hal yang harus dikerjakan Valentino, Hendrik tetap harus memberikan kedua pasangan itu waktu untuk mengobrol. Valentino mengangguk. Setelah Hendrik pergi, dia segera masuk ke kamar Angel. Apa aku akan segera menjadi ayah? Valentino berjalan menghampiri Angel dan langsung menggendong gadis itu. Karena terlalu senang, dia sampai melupakan luka di tubuhnya. Walaupun ini bukan pertama kalinya Angel berpelukan dengan Valentino, saat ini dia hanya mengangguk pelan dengan muka yang memerah tanpa bisa ditahan. Hah? Valentino terbahak-bahak. Aku akan menjadi seorang ayah. Aku benar-benar akan menjadi seorang ayah. Angel bisa memaklumi perasaan Valentino. Waktu pertama kali mengetahui hasil tes, dia juga sama bahagianya seperti Valentino. Tidak ada hal yang lebih membahagiakan dibanding kehadiran nyawa baru dalam kehidupan mereka. Dulu, Angel mungkin belum bisa memahami perasaan itu. Tapi setelah menjadi calon ibu, sikapnya sudah berubah 180 derajat. Setiap saat, dia selalu memikirkan kehidupan kecil ini. Dia bahkan sering berbicara dengan kehidupan kecil ini diam-diam. Begitu juga saat makan, yang pertama dipikirkan Angel bukanlah dirinya, melainkan harus makan apa agar perkembangan jabang bayinya bagus. Dia juga memaksakan diri untuk istirahat demi bayi dalam kandungannya. Setelah agak tenang, Valentino segera meletakkan Angel di pinggir kasur. Aku lupa, tidak boleh melakukan gerakan ekstrim. Valentino memukul kepalanya sendiri. Jangan berlebihan. Tidak apa-apa, kok. Angel melirik Valentino dengan manja. Valentino menimpali dengan muka serius. Aku tidak berlebihan, kita benar-benar harus hati-hati. Aku beritahu, ya, demi putriku, kamu juga tidak boleh banyak bergerak. Angel hanya bisa menyerah dan mengangguk tanda setuju. Setelahnya, Valentino baru merasa puas dan maju untuk memeluk Angel. Angel langsung berinisiatif mencium suaminya. Keduanya berpelukan dan berciuman untuk menumpahkan semua perasaan yang ada. Namun, keduanya tidak kebablasan. Bagaimanapun juga, kondisi Angel saat ini memang tidak cocok. Valentino tidak berani gegabah, dia lebih rela menahan diri dan tidak berani macam-macam. Setelah beberapa lama, keduanya baru melepaskan pelukan dan mengobrol beberapa saat. Tunggu aku di rumah, masih ada hal yang harus kurus. Valentino mengusap kepala Angel. Ya, pergilah. Angel mengangguk dengan penuh pengertian. Valentino meninggalkan penthouse, setelah berjalan sampai ke pintu gerbang, dia membalikkan badan. Bulan yang bulat di langit memancarkan cahayanya. Cahaya bulan yang putih bersih menyinari kota Neo yang diselimuti salju sehingga membuat kota itu terlihat putih polos. Kalau dilihat dari Villa Cloud,
Semuanya serba putih. Kembang api yang tadinya sedang menyala juga sudah habis. Timbunan salju memiliki efek meredam suara, jadi saat ini di kota Nao sangat sunyi. Bagaikan keheningan setelah pesta pora, membuat orang merasa aman dan tenang. Valentino menghela napas, demi Angel dan anaknya yang belum lahir. Dia tidak bisa berhenti. Dia tidak bisa membiarkan anaknya menderita setelah lahir. Sebelum Timothy mati, akan selalu ada bahaya yang mengancam Valentino dan orang-orang di sampingnya. Dia berharap, begitu anaknya lahir, anak itu akan berada di lingkungan yang aman dan tentram. Namun, untuk mencapai tujuan itu, masih ada satu hal yang harus dia lakukan, yaitu membunuh Timothy. Setelah Valentino bertemu Hendrik, mereka langsung menuju rumah sakit tempat Nick dirawat. Dia ingin mengetahui lebih banyak informasi mengenai keluarga Wijaya serta penyebab kematian Tuan Besar Wijaya dari mulut Nick. Di ruang perawatan intensif rumah sakit. Luka Nick sudah diperban, walaupun mengeluarkan banyak darah, tapi tidak sampai mengancam nyawa. Baik di dalam maupun di luar kamar, ada pemuda-pemuda berpakaian hitam yang sedang berjaga. Nyalakan sebatang cerutu untukku. Sial, apa kamu tolol? Teriak Nick pada seorang pemuda berpakaian hitam. Nick, kamu jangan keterlaluan. Sorot mata pemuda berpakaian hitam ini terlihat dingin. Bab 965 siapa yang berani mengajari orangku. Sejak Nick siuman, dia terus memerintah orang-orang ini, sebentar mau makan apel, sebentar mau kencing. Asalkan ada sedikit saja merasa tidak puas, dia akan menampar mereka. Tindakannya ini sungguh arogan. Keterlaluan. Nick terpana sejenak lalu melambaikan tangan seraya berkata, "Sini kamu." Pemuda berpakaian hitam itu hanya diam dengan alis terangkat. "Sialan, aku suruh kamu ke sini, dengar tidak? Tommy saja tidak berani menyentuhku dan harus mengobati lukaku. Kamu berani membangkang." Makin Nick mendengar nama Valentino disebut, pemuda berpakaian hitam itu akhirnya berjalan menghampiri Nick. Pelak! Baru saja berjalan ke hadapan ranjang pasien, Nick sontak mengangkat tangan dan menampar pemuda itu. "Memangnya kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu bicara seperti itu pada aku? Mau bagaimanapun juga, aku adalah anggota keluarga Wijaya. Kalian hanya sekumpulan anjing tak berguna, beraninya kamu menyombong di hadapanku." Nick tersenyum sinis seraya melayangkan satu tamparan lagi. "Aku beritahu, ya, saat ini Tommy perlu bantuanku. Dia harus menurutiku dalam segala hal. Memangnya kamu pikir kamu ini apa? Kamu harusnya sadar diri menjadi seekor anjing. Paham tidak?" Setelah selesai memaki, Nick melayangkan tinjunya ke hidung pemuda itu. Truk! Hidung pemuda ini berdarah. Dia terhempas mundur. "Dasar sampah tak berguna. Memukulimu malah membuat lukaku sakit." Nick segera berbaring lagi di ranjang dan tidak bergerak lagi. Pemuda itu mengelap hidungnya, lalu berdiri lagi di pinggir dengan kesal. "Membosankan, mau cerutu pun tidak ada. Kalian semua berbaris di sini." Nick melotot sembari menunjuk beberapa pemuda itu. Pemuda-pemuda itu hanya melirik Nick sekilas, tapi tidak ada yang bergerak. "Aku ini adik sepupu Tommy, kalian berani tidak mendengar kata-kataku?" Nick menunjuk beberapa orang itu. Saat ini, beberapa pemuda itu barulah berjalan ke hadapan ranjang, dan berbaris dengan rapi. "Sialan! Dasar anjing tak berguna! Pelak! Dasar anjing! Pelak!" Nick melayangkan tamparan kepada pemuda-pemuda itu, suara tamparan itu terdengar nyaring di dalam kamar. Pada saat ini, pintu kamar ditendang dan sesosok bayangan melesat masuk ke dalam. Sret! Sosok ini langsung mendorong beberapa pemuda itu, lalu menarik tangan Nick dan ditekuknya. "Au! Sakit! Lepaskan aku!" Nick segera berteriak kesakitan. Orang ini tidak berhenti. Dia mengangkat tangannya dan langsung menampar muka Nick sekencang mungkin. Pelak! Tamparan ini jauh lebih bertenaga dibanding tamparan Nick tadi. Satu tamparan saja sudah membuat hidung Nick berdarah. "Kamu? Kak, Tommy, kenapa kamu memukulku?" Setelah Nick melihat orang yang datang, dia segera berteriak minta ampun. Valentino tidak berbicara, satu tangannya memegang lengan Nick, sedangkan satu tangannya lagi lanjut menampar muka adik sepupunya ini. Pelak! 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 Setelah beberapa tamparan, muka Nick sudah bengkak. Darah yang mengalir dari hidungnya membuat mukanya jadi merah. Saat ini Valentino barulah berhenti, membersihkan tangannya yang terkena darah dengan tisu, lalu mengambil sebuah kursi untuk duduk. "Kak Valentino," panggil beberapa pemuda itu. "Kalian harus ingat, orang-orangku hanya boleh dipukuli olehku, siapapun yang berani menyentuh kalian, aku akan memotong jari orang itu," kata Valentino dengan dingin. Semua orang terpana lalu segera menjawab. "Baik, kalian keluar saja dulu, Pak Hendrik sedang menunggu kalian." Valentino melambaikan tangan seraya menyalakan sebatang rokok untuk dirinya. Setelah beberapa pemuda itu pergi, hanya Valentino dan Nick yang tersisa di ruangan itu. "Jangan pura-pura mati. Lanjutkan lagi pembicaraan tadi siang," timpal Valentino sembari merokok. "Valentino sialan, aku hampir mati dipukuli kamu. Sekarang kamu masih ingin aku memberitahumu?" Nick menggertakkan gigi dan menatap Valentino dengan marah. Valentino melirik Nick sambil berkata dengan tenang. "Kalau kamu tidak mau bicara, sekarang juga aku bisa membunuhmu." Nick melotot, setelah bertukar pandang dengan Valentino beberapa saat, dia barulah mengalihkan pandangannya dengan takut-takut. "Kamu akan melepasku kalau aku bicara?" tanya Nick menyeka hidungnya.
Valentino menatap Nick dengan serius. Saat ini kamu tidak punya hak untuk berunding denganku. Nick terpana, ketika matanya bertemu mata Valentino. Nyalinya kembali menciut. Di hadapan Valentino yang gagah, Nick tidak ada apa-apanya. Dia hanya bisa ditekan mati-matian. Baiklah, aku akan bicara. Nick diam selama hampir 2 menit, setelah itu barulah dia mengangkat kepalanya. Beri aku sebatang rokok. Valentino mengangguk lalu melemparkan rokok serta pemantik ke arah Nick. Melihat merek rokok itu, Nick terlihat tidak suka, tapi dia tetap menyalakan sebatang dan dihisapnya. Penyebab kematian kakek bukanlah karena sakit. Kalimat pertama Nick membuat hati Valentino bergetar, tapi mukanya tetap terlihat tenang. Lanjutkan. Perintah Valentino dengan sikap sok tenang. Ada orang yang mencelakai kakek. Lanjut Nick seraya mengamati perubahan raut muka Valentino. Api amarah membakar Valentino, walaupun dia sudah bisa menebak hal ini, dia tetap sangat marah. Hal yang membuat dia bingung adalah Tuan Besar Wijaya selalu dalam keadaan sehat, tidak pernah ada masalah ketika pemeriksaan kesehatan. Bahkan semua makanan Tuan Besar Wijaya dibuat oleh ahli gizi yang sengaja diundang oleh Hendrik. Baik itu dari segi gizi dan kesehatan, semuanya sudah dikontrol. Kalaupun Tuan Besar Wijaya sakit, dengan kemampuan pengobatan yang dimiliki keluarga Wijaya, tidak seharusnya meninggal begitu saja. Namun, saat itu Tuan Besar Wijaya meninggal sangat cepat, Valentino bahkan tidak bisa bertemu dengan kakeknya itu untuk terakhir kalinya. Tidak lama setelah Tuan Besar Wijaya meninggal, Valentino sudah diusir oleh para anggota keluarga cabang. Akibatnya dia tidak pernah lagi punya kesempatan untuk menyelidiki hal ini. Setelah Valentino kembali ke rumah keluarga Wijaya beberapa bulan setelahnya, dia hanya bisa melihat papan roh Tuan Besar Wijaya. Sampai di sini, Valentino kembali teringat pada benda yang seperti patah harta karun serta sebuah kunci kecil. Waktu itu Angel menyimpan benda-benda itu ke dalam kotak mainannya. Setelah ingatannya pulih, dia terus membawa benda-benda itu. Valentino merasa pasti ada rahasia tersembunyi di balik kamar Tuan Besar Wijaya. Kak Tommy? Panggil Nick ketika melihat Valentino yang terlihat linglung. Valentino barulah tersadar dan berkata, lanjutkan, jangan lewatkan satu kata pun. Kak Tommy, kalau aku bicara, kamu jangan marah. Aku, Nick Wijaya, berani bersumpah, semua kata-kataku jujur adanya. Nick mengangkat sebelah tangannya sebagai tanda bersumpah. Valentino menggernyit seraya menimpali. Coba katakan dulu,